Bapa kami yang bertata di surga, sukacita kembali kami mau membaca Alkitab di siang hari ini. Selalu terangi hati dan jiwa kami Tuhan, untuk dapat mengerti memahami setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami sambut pembacaan Alkitab siang hari ini. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore terambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram yang berbunyi demikian. Mengambilnya, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu, haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel, mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidak akan dapat kamu memberitakan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel." Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya. "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujannya itu kepadanya, "Celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." lalu berdoalah Elisa. "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata pria itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibukakannya mata mereka, sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan, terima kasih apa yang kami dengar dan baca adalah kesaksian yang benar-benar nyata hidup, bahwa Tuhan bisa membuka mata rohani kami untuk melihat suatu keajaiban yang bisa Tuhan tunjukkan kepada kami orang-orang percaya sungguh-sungguh berpaut padamu. Dan kami diberi karunia untuk melihat yang sesuatu tidak bisa dilihat dengan mata manusia, tetapi mata rohani yang dibukakan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami miliki, kami punya karunia dan talenta, kiranya kami pergunakan hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Karena itu kami akan terus bersaksi, memberitakan kabar baik, memberitakan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami, menolong kami dan tetap setia menjadi anak Tuhan yang akan selalu hidup dalam kesetiaan kepada salib-Mu, kepada Engkau Tuhan pencipta semesta alam ini, kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu membawa kami kepada pertobatan dan hidup dalam kebaikan, kebenaran dan kasih. Bapa, terimalah persembahan hidup kami, kuasai kami selalu dan kasih-Mu dan firman-Mu. Biarlah kami selalu setia di dalam Engkau selama-lamanya, dalam Kristus Yesus, dalam Roh Kudus, dalam persekutuan dengan Bapa yang Maha Mulia. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang menjelang sore ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Immanuel.